Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maksud, ya jawadu ya ma'bud, ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wala haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengajak kepada seluruh hadirin, mari kita bersama-sama menghadiahkan pahala suratul Fatihah kepada almarhum Bapak Haji Rusdi bin Lampadong. Memagi-magi kita berharap syafaat suratul Fatihah menjadi asbab beliau diberikan keselamatan, elingi atajangan ridalah kuburuna insyaallah. Ila hazihi niyah kulli niyatin sholih ila khutratin Nabiil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa khususan ila almarhum Haji Rusdi bin Lampadong Syekhul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Yang tidak mengerti bahasa Bugis angkat tangan. Satu. Oh ada ya, ada satu dua. Ya. Oh iya. Pertama, saya ingin sampaikan begini Bapak. Tadi kita baca surah Yasin. Yang kedua kita tahlil. Kemudian disempurnakan dengan doa. Sekaligus ada sholawatan. Tahlil itu sebenarnya intinya ada dua. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah kiriman pahala. Itu yang dua inti tahlil itu. Jadi doa kepada orang yang meninggal. Kemudian yang kedua adalah nilai pahala yang terdapat di dalam bacaan-bacaan tahlil itu kita niatkan untuk almarhum. Sebenarnya setiap orang yang meninggal itu yang tertutup hanya usianya. Ini saya harus perjelas ini supaya kita paham. Setiap orang yang meninggal yang tertutup itu adalah usianya, umurnya yang tertutup. Tapi kitab catatan amal, tempat dicatatnya segala kebaikan orang yang meninggal dan maupun hidup, itu tidak tertutup. Hatta yaumil qiyamah. Kecuali dunia ini sudah kiamat. Alam kubur itu bukan alam akhirat. Ini yang harus kita tahu betul. Supaya nanti kaitannya nyambung dengan kenapa ada amalan-amalan. Jadi alam kubur itu bukan alam akhirat.
Alam akhirat itu nanti selesai dunia kiamat. Jadi kama pilino napang kayasang alam akhirat. Selama dunia ini tidak kiamat, maka itu alam akhirat itu belum. Makanya nanti di akhirat baru tidak bisa orang mendapatkan kiriman pahala dari dunia karena sudah tidak ada. Selama orang itu masih di alam kubur, maka itu kiriman pahala itu akan masuk. Makanya orang yang meninggal itu ketika meninggalkan anak yang mendoakan, itu dipastikan akan sampai. Karena dalam Islam ada namanya syafaat pahala. Syafaat pahala itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh anak kita atau murid-murid kita yang kemudian didapatkan oleh orang yang punya anak itu sendiri. Jadi ya kau angka anak, bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu. Jadi ajak tak kadaya pana salama atau wena reko alena maka siwiang tidak. Ada orang tua tidak banyak pahalanya, tidak banyak amalnya, tapi anaknya itu selalu melakukan kebaikan. Maka orang tua akan mendapatkan namanya syafaat pahala bonus. Kecuali ada ulama yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis Rasulullah setiap bayi yang lahir itu tergadai. Jadi kongkan anak jaji itu mah keteni. Tahu gadai kan? Tahu gadai? Gadai itu kan kalau kita gadaikan kebun, kita ambil hasilnya atau tidak? Nah, tidak. Itulah yang menjadi alasan Ahmad bin Hanbal mengatakan anak yang tidak diakikah, anak yang tidak diakikah itu tidak akan, orang tuanya tidak akan mendapatkan syafaat pahala karena anaknya masih tergadai. Karena Rasulullah mengatakan lepaskan gadaian anakmu dengan akikahnya. Nah, dari situlah kenapa setiap bayi yang lahir walaupun tidak sampai 7 hari akikah supaya kita miliki nanti kalau di hari kemudian. Nah, bahkan jika ada orang keguguran, nah janin itu sudah berbentuk manusia, cuma tidak ditahu jenis kelaminnya apa laki-laki atau perempuan, maka kita diminta untuk memberi nama laki-laki, bukan nama perempuan. Kalau belum ditahu jenis kelaminnya, kecuali ketika kita sudah tahu, boleh diberi nama perempuan kalau memang perempuan, kasih nama laki-laki kalau laki-laki. Tapi ketika anak itu belum diketahui jenis kelaminnya, kasih nama laki-laki. Ini anak kita ketika kita meninggal maupun hidup, setiap dia sholat, bersedekah, walaupun dia tidak niatkan untuk orang tuanya, maka pasti orang tuanya selalu dapat pahala. Itu bonus dari kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ya itu nasang itu matata maka dah semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki. Bukan rezeki dunia saja yang dimaksud, tapi rezeki akhirat. Nah, supaya anak-anakmu nanti menjadi asbab kau bisa masuk ke dalam surga. Karena pahalamu itu lebih banyak dikasih dari anak. Nah, makanya saya tidak pernah sepakat itu perkataan dokter maka ada 2 anak cukup. Yang KB itu. Agak kucik dikirucik digimpi agak miterno. Jadi masalah. Nah, ini penting dulu saya wasiatkan. Walaupun sumber pahala itu kan 4. Yang pertama kita langsung yang melakukan. Ini amalan tak sendiri langsung. Yang kedua amalan yang karena kita mengajarkan ilmu. Guru mengaji, makanya upasang anak kita yang kecil usahakan yang mengajarkan membaca suratul Fatihah menghafal itu kita, jangan gurunya. Ini penting. Usahakan anak kita, kalau ada anak kecil atau cucu, kita bapaknya yang ajari dia membaca suratul Fatihah. Pokoknya usahakan dia hafal. Nanti bagaimana tajwidnya persoalan belakang. Yang penting dia sudah hafal dulu. Kenapa? Setiap dia baca Fatihah kita dapat pahala. Kan gitu. Karena kita yang mengajarkan. Orang tua yang rugi betul itu yang tidak mengajari anaknya baca Fatihah. Nanti kalau sholat, bonus pahala aja dia dapat. Nah, ini penting saya sampaikan ini supaya kita tahu. Apalagi yang mengajari mengaji. Makanya madrasah pertama anak itu sebenarnya adalah ibu. Ini penting ini. Kalau gurunya ngajarkan ya gurunya dapat, kita dapat bonusnya aja. Kan gitu.
Kemudian yang kedua, ada pahala yang kita lakukan sekali tapi pahalanya berkesinambungan. Itulah amal jariah yang kayak sedekah. Sekali saja kita lakukan, sama dengan tadi mengajarkan ilmu. Itu sekali kita lakukan tapi nanti bertambah terus. Makanya guru sekolah itu adalah orang yang paling bersyukur nanti dari kemudian. Yang penting dia ikhlas. Karena dia ajari anaknya satu, ini nanti muridnya jadi guru. Itu muridnya punya guru murid 100. Nanti dia ajari lagi. Kemudian dari 100 ini ada lagi jadi guru. Nanti dia ajari lagi. Itu nanti ada orang kata Rasulullah kaget melihat amalnya. Karena dia tidak pernah lakukan tapi kok banyak sekali. Sehingga dia bertanya, dari mana ya Rasulullah? Saya tidak tahu dari mana, tidak pernah lakukan. Nabi mengatakan bahwa murid-muridmu itu jadi guru. Nah, itu orang bersyukur. Tapi kalau guru yang suka madareke ya sertifikasinya terlambat 1 hari langsung bikin status. Ini penting saya sampaikan. Makanya ujiannya itu berat. Ya. Kemudian ada juga ini yang sebenarnya orang anggap sepele, tapi ini sangat besar pahalanya. Rasulullah itu dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan pahala jariah yang paling besar adalah mengalirkan air. Itu sumur bor. Makanya kalau ada masjid, belum ada sumur bornya, usahakan kita yang ongkosi. Ada madrasah, ada pondok pesantren, ada sekolah, belum ada sumur bornya, usahakan kita yang siapkan. Kenapa? Karena air itu ketika naik dijadikan orang air wudhu. Na pakai tema jenne, make pelami meni. Masampajang ina sabak ya ruwa na pakai nama jenne malolongangi. Masikiri gara-gara yor malolongangi. Mengaji bi malolongan toki. Kemudian ketika dia makan atau dia minum air itu 40 hari baru habis di dalam perutnya. Setiap kebaikan yang dilakukan kita dapat sumbangan terus. Bayangkan air sumur bor berapa lama orang pakai. Ya kok masumbangi wesi kota, paling ngasih sumina capu. Tapi kalau sumur bor itu bisa sampai puluhan tahun tidak akan habis. Dan berapa orang yang memakannya, meminumnya itu. Pure na pakai tema jene, sesawa jene, miti lokotane, kemudian diminum oleh samut itu bersedekah. Turun lagi ke bawah, diminum oleh cacing itu sedekah. Turun ke akar-akar kayu, kemudian kayu itu berbuah itu menjadi sedekah. Makanya itu tidak pernah berhenti mengalir. Itulah orang yang paling beruntung. Menyiapkan air untuk digunakan orang. Itu luar biasa. Maka apa tuh kita maka seke? Ini. Karena begini Babu, amal itu kan dicari. Sekali berbuat sepanjang masa kita dapat. Atau sekali berbuat itu bisa dipertanyakan. Sekali berbuat kita dapat pahalanya. Tapi tidak akan bertambah. Mana itu? Baca Quran. Bapak ibu meninggal tidak mungkin bertambah. Kalau bapak ibu sholat 1000 rakaat kemudian meninggal, yang dicatat itu 1000 rakaat. Yang dinilai itu yang 1000 rakaat. Tidak pernah akan bertambah. Jangan tunggu bilang ke 1500, tidak ada itu. Kenapa? Karena kita sudah meninggal. Tidak ada tambahan. Atau umrah. Umrah itu sekali dikerjakan, itu pahalanya didapat, itu pun kalau sah. Kalau diterima, kan gitu. Resikonya kan besar. Bayar 30 juta, persiapkan waktu begitu besar, perjuangannya besar, kalau tidak diterima kan stres. Itu dan resiko tidak diterimanya besar. Itu ya. Jadi makanya, kan ada hadis. Man akalal haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yawman mania. Siapa yang makan makanan haram, 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Kalau dia makan makanan haram baru berangkat umrah, itu 40 hari. Itu sudah pulang belum diterima itu. Menjadi masalah. Makanya hati-hati. Atau la yakhillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Siapa yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari, maka Nabi tidak mengakuinya. Baru kita berangkat umrah, baru ada tetangga baku bombe. Jangan sampai, jangan. Sia-sia itu. Datang ke situ mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Lalu mengatakan la labbaik la. Tidak ada yang panggil kau ke sini. Itu kan jadi masalah. Makanya saya bilang resikonya besar. Iya. Makanya saya mengatakan cari betul. Sekali berbuat, itu ibadahnya jalan terus. Pahalanya. Nah, sama tadi itu. Mengalirkan air. Mengajarkan ilmu. Sedekah ke masjid. Makanya kalau bangun masjid. Ada orang kaya biasa bangun satu masjid. Saya mengatakan rugi betul itu. Mestinya kau bagi.
Kalau sudah banyak masjid di kampung itu, nggak usah lagi bangun masjid. Iya, uangmu yang misalnya 500 juta kamu pakai bangun masjid, bagi mereka 5 masjid. Masjid ini kau belikan keramik, masjid sana kau nuka siapkan tempat wudhu, masjid sana kau siapkan sumur-sumurnya, masjid sana, bagi itu. Yang masjid yang sudah ada itu saja diperbaiki. Kenapa? Nanti kalau runtuh satu, kau masih dapat 4 jalur pahala. Kalau bangun masjid sendiri, nah tidak ada orang datang sholat di situ. Atau ada cuma 10, lama-lama diruntuhkan lagi, sudah habis. Padahal 500 juta. Kalau dibagi 5 masjid, tidak mungkin 5 masjid itu runtuh semua. Kan begitu. Ini yang kadang orang tidak paham, Pak. Jadi mestinya kita cerdas dalam beribadah. Jangan bilang, oh yang penting keluar. Tidak, mesti cerdas. Makanya di mana kita singgah sholat, simpan sedekah di situ. Kalau satu di masjid tempati bersedekah, nah diruntuhkan itu masjid, mau ke apa? Mohon maaf, tidak bisa kan, tidak jalan lagi. Kecuali di situ jadi timbunan, ya ada lagi bagiannya. Tapi kalau nak kasih keluar, selesai persoalan. Rugi maki. Coba kalau 10 masjid kita tempati sedekah, pokoknya summa semen. Setiap satu masjid 5 sak semen. Pasti melekat di situ. Nah Nabi kan mengatakan, man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, pasti dibangunkan masjid di akhir, dibangunkan istana di dalam surga. Iya, biar orang tidak pergi ke masjid, yang penting rajin bersedekah, itu pasti ada rumahnya, cuma tidak masuk. Iya, kan itu kuncinya. Iya. Jadi rumah di surga itu kan gampang saja dibangun, Pak. Yang penting ada sedekah tadi masjid. Karena setiap orang yang beribadah di dalamnya kita dapat. Kayaknya kan begitu. Makanya kalau orang bangun masjid, dia bangun tempat wudhu, ya bersumbah dia menyebaki sedekah di situ. Orang bangun beli karpet, sedekah di situ. Orang beli keramik, sedekah di situ. Supaya ada bagian, tak selalu kita dapat bagian. Kan begitu ya Pak Bu. Jangan kikir, jangan coba-coba kikir. Itu tau mas seke di sisa gasing ngaran apa. Apa namu tau seke cecatuh. Iya. Oh iya. Udah memang nih. Napa nih kau tau seke mati dia kagak tau terri. Dia kagak. Nama seke tayo na mati palingan sikap dia ani laban. Paham itu? Dia kagak. Iya. Iya. Orang kikir itu kan begitu. Tidak ada yang suka, Pak. Iya, biar rajin sholat. Kau magala itu mas sampaja nama seke makanya pas sampaja bawang. Iya kan? Apa ya pas sampaja bawang? Pas sampaja lasuna. Bawa kalah sunah. Kenapa disebut bawang? Karena itu bawang merah, bukan bawang putih ya. Itu bawang merah. Itu bawang merah, itu tidak ada isinya. Mulai dari luar kulit sampai tengahnya. Makanya disebut orang yang beribadah tidak ada isinya. Makanya pakai lepas sempajak bawang. Ya nang katu makada bawang baja, ustaz bawang. Iya. Tahu matoa bawang. Iya. Artinya tidak ada isinya. Makanya, dan orang yang dermawan itu Pak yang selalu dikenang. Tak bayangkan nih. Iya kau tahu seke mati, orang kikir itu meninggal, orang pergi ziarah kubur, dia baca namanya di batu nisan. Itu tulang-tulangnya sudah hancur, masih napomo patewo tahu sepa seke na tua. Ini pada tulang-tulang sudah hancur. Itu saking tidak baiknya. Iya. Dan itu sering saya ingatkan. Kita ini hidup, tidak usah terlalu ini. Dalam hidup ini kan berat sebenarnya kalau kita tidak punya amal. Karena kita mau ke sana semua. Iya. Anak-anak yang kita tinggalkan, kita memang butuh wasiat untuk dia. Meninggalkan harta juga itu penting. Supaya dia tidak jadi mengemis ke orang lain. Tapi mesti ada bekal yang kita bawa. Iya. Jangan sampai kita berangkat baru tidak ada bekal. Perjalanan akhirat itu sebenarnya orang di alam kubur itu kayak orang transit. Jadi misalnya dia mau ke Makkah tinggal di Jakarta. Mau kembali ke Mamuju tidak bisa. Mau kembali ke sini tidak bisa. Mau lanjut perjalanan amalnya belum cukup. Coba. Maga tasa di sana kota Ransi ke bandara. Dia nagana dia tampara meloto kirewa dia cocok. Meki mataru dia nagana. Maka yang dia tunggu adalah kiriman. Maka orang di alam kubur itu yang dia tunggu adalah semua kebaikan yang pernah dia lakukan itu yang jariah. Kalau tadi puasa dengan shot, tidak bisa karena itu sudah paten, tidak ada tambahannya lagi. Makanya saya katakan orang yang berbolak-balik pergi umrah itu tidak usah.
Cukup sekali berangkat 1 tahun itu sudah memadai maksimal sekali itu. Uang yang kau mau jadikan umrah misalnya 2 kali 1 tahun, simpan itu yang 1 kali kau jadikan pembangunan untuk masjid, jadikan pembangunan untuk madrasah, untuk pondok pesantren. 30 juta itu tidak sedikit. Kalau kau berangkat pakai uang 30 juta itu sendiri kau nikmati. Itu pun untung kalau diterima. Tapi kalau itu disumbangkan ke 30 anak yatim atau 30 penghafal Al-Quran, kita tanggung pembayarannya. Masa mana yang 30 itu tidak ada yang tunjuki masuk surga. Nah nanti diberi syafaat, bisa memberi syafaat. Rugi betul kita itu. Itu aja kuncinya, tidak susah Pak. Mau masuk surga itu banyak sekali jalurnya. Tapi kalau ibadah pribadi, wah berat itu. Makanya saya mengatakan begini, bikin ki amal jariah. Masa banyak di sini tuh. Jalur amal jariah kan banyak gitu. Banyak. Sedekah di masjid, sedekah di sekolah. Ada yang paling gampang sedekah makanan. Iya, itu kan makanan 40 hari baru habis dalam perutnya orang. Tunggu Pak Imam. Kalau ada lewat depan rumah, sini Pak Imam dulu. Ini teh kotak kau ambil. Nah ini kerupuk, kau makan Pak Imam. Makan itu sampai, pokoknya makan itu. Yang penting makan Pak Imam. Oh ya selesai, 40 hari baru habis di perutnya Pak Imam. Tulis ini tanggal. Ini tanggal sekian, jadi nanti 40 hari tanggal sekian. Kalau lewat lagi Pak Imam, hei sini. Ini teh kotak lagi kau minum Pak Imam. Itu kan begitu. Kenapa? Makanya orang tua kita dulu itu pintar sekali. Mau pindah rumah, bikin baca doa. Supaya Pak Imam bisa makan. Dikasih makan. Mau turun sawah, baca doa lagi. Kenapa dia baca doa? Sebenarnya bukan itu baca doanya yang pokok. Supaya Pak Imam itu dia bisa kasih makan. Karena dia itu pasti sholat. Disebutkan khairul mar'al rijalun soleh. Sebaik-baik amal. Sebaik-baik harta. Itu yang digunakan oleh orang soleh. Karena tidak mungkin dia main domino. Tidak mungkin dia main begini. Ya kan begitu. Tidak mungkin dia pergi main judi. Tidak mungkin dia pakai pokoknya tidak mungkin. Karena dia orang soleh. Tapi kalau bukan orang soleh bisa saja dipakai untuk yang lain. Walaupun kita tidak dapat dosanya. Tapi kita tidak dapat berkahnya. Tambahan pahalanya. Kan begitu. Makanya orang tua dulu itu pasti Pak Imam petugas syara yang dipanggil baca doa. Kenapa? Karena kalau dia pasti tidak mungkin melakukan kejahatan. Kan itu aja. Nah baca doa itu kan 3. Yang pertama makanannya, yang kedua doanya, yang ketiga amplop. Iya. Kenapa? Itu kan ulama dulu semua ada semua pakai dalil itu Pak Bu. Tidak. Jangan anggap bahwa apa yang dilakukan orang tua kita dulu itu tidak ada dalilnya. Yang pertama baca doa. Doa itu kepada orang, itu kita dianjurkan supaya malaikat yang mendoakan hal yang sama. Dan itu perintahnya, meminta orang mendoakan kita. Rasulullah ketika sahabat mau melaksanakan ibadah haji, itu minta supaya didoakan. Kurang apa doanya Nabi? Tapi kenapa dia masih titip doa? Kan gitu. Yang kedua, ini yang kedua. Kenapa disiapkan makanan? Karena kalau doanya tidak diterima, kalau dia makan 40 hari tidak berhenti itu dapat pahala. Kan gitu. Karena tidak selamanya doa diterima. Kalau bertengkar sama istrinya Pak Imam baru pergi baca doa, tidak diterima doanya. Terhijab itu. Makanya disuruh makan. Makanan itu bukan untuk orang meninggal. Tapi untuk orang yang hidup. Cuma pahala makanan itu nanti pahalanya ke orang meninggal. Makanya kalau ada imam baca doa dan tidak makan, datek telinganya. Kan gitu. Kecuali dia puasa. Kemudian yang ketiga. Kenapa pakai amplop? Tadi itu yang dipakai. Khairul mal ar-rijalun soleh. Sebaik-baik harta yang digunakan oleh orang soleh. Makanya kalau doanya tidak diterima, makanannya pun tidak dapat berkahnya. Nanti kalau Pak Imam pulang saya kasih uang, dia belikan sarung kemudian dia pakai sholat, maka saya akan dapat selamanya. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu sudah pakai 3 metode. Kalau gagal yang pertama masih ada yang kedua. Kalau gagal yang kedua masih ada yang ketiga. Kan begitu. Ini yang dilakukan turun-temurun. Tapi sekarang ada yang menyalahkan. Karena dasar yang mengerjakan juga tidak paham. Datang yang menyalahkan juga tidak tahu. Nabi bilang tidak boleh. Nabi bilang saya juga memang tidak tahu. Berhenti. Kan begitu. Makanya penting saya sampaikan. Tidak ada hubungannya itu makanan dengan orang meninggal Pak Bu. Yang ada hubungannya itu doa dengan makanan yang kita makan. Pahalanya diniatkan untuk orang meninggal. Sama seperti ini. Semua orang yang datang ke sini. Bahkan 40 orang kata Nabi. 40 orang di kalangan umatku. Itu berdoa, itu setara dengan 1 waliullah. Coba.
Makanya 40 orang berdoa itu setara dengan satu waliullah. Nah kita lebih 100 di sini Bapak. Tadi tahlilan kemudian doa. Masa? Pasti ada yang diterima doanya. Itu aja kuncinya. Makanya saya itu kalau lihat jamaah cuma 7 orang ini. Waduh berdoa. Doa. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan sholat Jumat itu nanti sah ketika 40 jamaah yang mukim di situ. Karena memang itu setara dengan satu waliullah. Kecuali di kampung itu memang tidak cukup 40 orang. Tidak masalah. Kan gitu. Ini pentingnya berdoa berjamaah ya. Cuma kadang juga berdoa berjamaah bukan berdoa berjamaah, cuma sama-sama berdoa. Ini minta ini, minta ini, minta ini. Gabung. Ada juga imam tidak jelas caranya berdoa. Kayak gitu muasem. Ya. Karena assalamualaikum subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Kayak gitu. Iya. Berdoa baru dia bilang doa bersama. Bagaimana doa bersama tidak ditoa pun bilang. Ada juga cuma ujungnya jelas amal maut. Iya. Ada juga jamaah pintar ujungnya saja ambil. Amin. Imaki rumahmu gimpe deh kagak. Jadi masalah. Iya. Mesti kan jelas itu. Karena kita mau mengaminkan. Nggak usah. Yang umum aja. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Iya. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Doa itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam fahina rabbana bis salam. Kasih jelasan. Bagaimana kita mau mengaminkan dan tidak ditahu? Kan begitu. Ini pentingnya sebenarnya agama. Nah memang kita Pak, karena rata-rata kadang sekolah imam ini kan tidak ada. Ya dilihat saja jamaah ini yang paling rajin ke masjid ini yang ada bacanya itu nih. Itu nah, kan begitu. Karena banyaknya masjid, nah sedikit orang yang paham betul hukum-hukum ini. Iya. Ini berat ini, tidak mudah itu. Kemudian untuk almarhum saya ingin sampaikan kepada keluarga besar untuk almarhum Haji Rusdi bin Lampadong ini, saya minta kita bikinkan wakaf, walaupun sedikit. Yang paling aman sebenarnya itu wakaf yang pasti dipakai sajadah imam, pasti dipakai. Ada itu sajadah yang tebal, pakai gabus, beli itu bawa ke masjid, simpan di tempat imam, karena tidak ada masjid tidak ada imamnya. Kalau jamaahnya boleh tidak ada, tapi imam pasti ada. Jadi setiap waktu pasti dia pakai. Kan begitu.